Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah kedatangan Broly dan teman-temannya ke bumi, Lemon ingin menanyakan pada Bulma soal sumber pertahanan pribadi dan senjata. Lemon ingin sebuah senjata modern karena dia akan menggunakannya untuk mengalahkan makhluk raksasa di planet Pampa yang disebut sebagai kutu raksasa. Bulma mengerti karena seperti yang dia dengar, planet Pampa tempat tinggal Broly memiliki banyak sekali makhluk yang sangat ganas. Lemon segera menunjukkan bagian tubuh makhluk raksasa yang dia temukan yang katanya memiliki ukuran sekitar 7 meter lebih. Bulma mengambil bagian tubuh makhluk itu dan mendapati kalau tubuhnya sangatlah keras. Lemon sepakat dengan itu karena dia tegaskan hanya Broly seoranglah yang sekarang bisa mengalahkannya. Jika emang seperti itu ceritanya, Bulma katakan kenapa nggak Broly saja yang mengalahkan semua makhluk itu. Lemon menjelaskan kalau Broly nggak melihat para makhluk itu sebagai ancaman. Jadi Broly nggak pernah membasmi mereka. Ditambah Broly selalu melakukan latihannya demi bisa mengendalikan kekuatan legendarisnya. Makanya Lemon butuh sebuah senjata untuk melindungi diri mereka. Chilai dan Nemo sempat berdebat soal makhluk itu dan ingin tahu gimana kelemahannya. Namun, Broly cuma mengatakan kalau mereka harus segera lari jika kutu besar menyerang mereka. Setelah itu, Broly menunjukkan pada mereka kalau mereka harus segera lari sangat cepat karena makhluk kutu bisa mengejar mereka. Jadi, yang harus mereka lakukan adalah melarikan diri dengan cara terbang. Meski begitu, Broly dibuat penasaran kenapa mereka nggak mengikutinya terbang. Lemon memberitahu mereka nggak seperti Broly, mereka nggak bisa menggunakan jurus terbang. Sontak saja, Broly melongo mendengar fakta ini. Chilai menanyakan apakah masih ada cara lain selain terbang, karena mereka membutuhkan semua itu. Broly menjelaskan kalau kutu raksasa sangat sensitif terhadap suara yang berisik. Mengeluarkan suara yang keras akan menarik perhatian para kutu raksasa itu. Jika seperti itu faktanya, Lemon penasaran bagaimana Broly menarik perhatian para kutu raksasa itu. Broly segera mengarahkan tangannya dan menembakkan sebuah laser untuk menghancurkan batu besar. Cara seperti ini, dia yakin akan menarik perhatian kutu dan minta mereka untuk segera lari. Meski demikian, baik Lemon maupun Chilai, mereka pun gak bisa menembakkan laser seperti yang Broly lakukan. Hal ini membuat Broly bingung dan terus memikirkan gimana caranya mereka bisa melalui semua itu. Apakah dia harus mengajari mereka dari awal? Di situ, Lemon dan Chilai menggunakan sebuah senjata yang bisa memiliki dampak seperti sebuah laser. Mereka telah mendapatkannya sewaktu masih dalam anggota Frieza, serta menegaskan kalau ini adalah model yang terbaru. Jadi dengan senjata yang mereka miliki bisa digunakan untuk melawan kutu raksasa. Mereka akan mencobanya sekarang. Chilai segera menembakkan pistol itu pada kutu di hadapannya yang membuat kutu itu merasa sangat kesal. Ternyata senjata mereka nggak cukup membunuh kutu itu, melainkan cuma membuatnya marah. Broly yang gak mau mereka mati segera menggendong dan membawanya kabur dari kejaran kutu tersebut. Sejak saat itulah mereka nggak lagi berani macam-macam pada kutu raksasa kalau Broly nggak ada di samping mereka. Jadi setelah mendengar Bulma adalah wanita yang jenius, mereka datang untuk minta sebuah senjata yang lebih modern. Chilai menjelaskan musuh utama mereka di planet Pampa adalah kutu raksasa. Tapi mereka juga masih menjadi incaran dari Frieza dan harus segera mencari cara untuk bisa melawannya suatu hari nanti. Sebenarnya, mereka bisa membiarkan Broly untuk bertarung dengan Frieza. Tapi, mereka tahu kalau Broly adalah orang yang gak suka berkelahi. Itu sebabnya, mereka ingin bertarung sendirian jika saatnya telah tiba. Mendengar fakta kalau Broly gak suka berkelahi, sontak membuat Bulma merasa terkejut. Karena Broly sangat berbeda dengan Goku dan Pangeran Congak yang selalu haus akan pertarungan, bukan? Bulma yang penasaran itu menanyakan kenapa Broly berbeda seperti itu. Yang nampak Broly hanya diam saja sambil memegang wajahnya. Melihat Broly terdiam, Chilai dan Lemon nampak sangat penasaran. Tiba-tiba Broly mengangkat tangannya yang sontak membuat Chilai panik. Dia tahu apa yang bakal Broly lakukan. Sementara Bulma penasaran dengan apa yang terjadi. Rupanya Broly menciptakan sebuah laser di tangannya dan segera menghancurkan sebagian rumah Bulma. Bulma menjadi ketakutan apakah perkataannya tadi telah membuat Broly marah. Chilai sungguh penasaran kenapa Broly malah menghancurkan rumah Bulma.
Ternyata Broly merasakan kehadiran Vegeta yang bersembunyi di balik rumah ini. Hal ini membuat Bulma kaget tambah penasaran. Di balik asap yang tebal, Pangeran Congak memang berada di situ dan dia menunjukkan wajah yang serius pada Broly. Nah, buat yang belum tahu, kalau Broly dan Vegeta memang memiliki pertengkaran yang sulit sejak mereka masih bayi, di mana kehadiran Broly lah yang membuat Raja Vegeta atau ayah Vegeta membuang Broly ke planet asing agar Vegeta anaknya tidak ada yang menyaingi. Itulah yang membuat Broly memiliki dendam pada Pangeran Congak. Buat yang pengen tahu ceritanya, tonton Dragon Ball Super Movie Broly yang linknya ada di deskripsi video ini ya. Cilai dan Nemo sontak terkejut juga dengan kehadiran Pangeran Congak. Kenapa bisa di sini? Vegeta yang muak dengan Broly segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan. Dia langsung gas maju menyerang Broly yang sontak mengagetkan semua orang. Broly yang gak mau kalah bersiap kembali akan menembakkan sebuah laser. Namun, tangan Broly langsung Vegeta tahan yang membuat Broly gak bisa menembakkan lasernya. Dengan terus mencengkram tangannya, Vegeta menanyakan untuk apa Broly datang ke bumi lagi. Vegeta segera mengusirnya dan gak mau bertemu dengan Broly lagi. Bulma penasaran apakah mereka gak bisa berbaikan, mengingat mereka berdua merupakan Rasaiyan yang sama. Namun, Vegeta tegaskan kalau dia nggak akan melakukan itu. Bulma ingin Vegeta melakukan hal yang sama seperti Goku. Dengan sangat kesal, Vegeta nggak akan melakukan seperti yang Goku lakukan. Dia masih memiliki harga diri yang tinggi. Biarpun lawannya adalah Saiyan berdarah murni, Vegeta tegaskan akan tetap teguh pada pendiriannya. Sementara, melihat rumahnya hancur, Goten dan Trunks segera mengintip apa yang terjadi di dalam rumah. Trunks melihat ayahnya sedang berdebat dengan ibunya, serta penasaran dengan siapa orang asing di rumahnya. Di situ, mereka mendengarkan bahwa orang asing tersebut adalah seorang Saiyan, yang hal ini sontak membuat dua bocah sangat senang mendengarnya. Mereka cukup bangga ada Saiyan murni lain selain Goku dan Vegeta. Jadi mereka pergi mendatangi Broly yang membuat Vegeta dan Bulma terkejut. Sedangkan melihat Goten, Broly malah salah sangka dan berpikir kalau itu pasti adalah Kakarot. Sementara Trunks kagum pada Broly dan berpikir kalau Broly pasti adalah seorang Saiyan yang sangat kuat. Goten penasaran apa yang Broly maksud soal Kakaroto. Dia berpikir kalau Kakaroto adalah makanan. Kemudian Trunks menyentuh ikat pinggang Broly, menyangka kalau itu adalah celana dalam. Broly sontak menjadi marah karena nggak mau bulu peninggalan sahabatnya dipegang siapapun. Broly segera menjenggut rambut Trunks yang mengagetkan Vegeta serta semua orang. Di situ Trunks yang gak takut sama Broly menegaskan kalau dia sama kuatnya seperti orang dewasa. Jadi Trunks segera berubah jadi Super Saiyan dan berhasil melepaskan diri dari genggaman Broly. Trunks balik menantang Broly bertarung untuk menguji seberapa kuat Saiyan itu. Cilai dan Nemo gak pernah mengira kalau bocah itu adalah seorang Saiyan yang sama seperti Broly. Begitupun Broly yang sepertinya baru mengetahuinya. Dan keterkejutan mereka gak berhenti sampai situ. Ketika Vegeta menyuruh Trunks untuk gak ikut campur urusan mereka, di situ Trunks menyebut Vegeta sebagai papa, yang semakin membuat Broly dan yang lainnya melongo. Gak ingin banyak kesalahpahaman, Bulma menjelaskan kalau Goten adalah anak Goku, sedangkan Trunks adalah anak dia dan Vegeta. Dengan wajah malu, Pangeran Congak ingin Bulma gak mengatakan hal itu pada mereka. Tapi dengan fakta itu, Vegeta gak mau marah lagi pada Broly dan segera pergi dengan rasa yang sangat malu. Setelah urusan mereka beres, Bulma akan segera membuatkan mereka senjata baru yang lebih canggih dibanding senjata yang pasukan Frieza miliki. Selagi menunggu Bulma mengerjakan, dia minta Broly dan juga yang lainnya untuk pergi berjalan-jalan dulu di kota ini. Selain itu, Bulma berpikir kalau Broly sama seperti saat dia bertemu dengan Goku kecil yang polos. Jadi dengan melihat banyak hal di kota, Broly akan menganggapnya seperti sesuatu yang baru. Bulma memberikan jam tangan pada mereka yang bisa berkomunikasi jika ada sesuatu masalah terjadi pada mereka. Kemudian, mereka pergi ke sebuah toko pakaian dulu karena sudah nggak punya pakaian lagi. Ketika keluar dari toko, mereka dikejutkan dengan sebuah perampokan yang terjadi. Seperti biasa, para polisi nggak bisa menghentikan para perampok itu dan cuma pasrah menunggu maut. Ditambah, para perampok itu menyandra seorang gadis dan akan menembaknya. Tapi sebelum itu terjadi,
Broly segera bergerak sangat cepat dan langsung menghajar perampok itu sangat keras. Cilai dan Lemo hanya melihat aksi Broly dengan penuh rasa terkejut. Teman perampok tiba-tiba menembaki kepala Broly, namun semua pelurunya gak berefek sama sekali. Perampok penasaran bagaimana mungkin manusia biasa bisa tahan terhadap peluru. Makanya perampok sontak menjadi panik dan Broly segera bergerak cepat menghajar perampok itu juga. Cilai cukup kagum pada aksi Broly. Sementara dua perampok yang tersisa memilih untuk kabur menggunakan mobil losbak. Tapi Broly yang gak akan biarkan siapapun lari segera menembakkan sebuah laser besar yang meluncur cepat mengejar mobil perampok. Laser itu mengenai bagian pinggir mobil hingga mobil itu langsung terguling. Broly kemudian membawa semua perampok itu membuat polisi senang dan berterima kasih atas aksinya tadi. Mereka menyebut Broly sebagai seorang pahlawan yang pemberani. Broly penasaran apa yang dimaksud sebagai hero. Teman-temannya menjelaskan hero artinya adalah seorang pahlawan dan penyelamat bagi sekutu keadilan. Tapi Broly nggak merasa demikian. Dia yang sudah pernah menciptakan kehancuran merasa nggak mungkin bisa disebut sebagai seorang pahlawan. Hal ini sontak membuat semua orang termasuk polisi sangat terkejut. Broly bahkan meneteskan air mata, tapi dia nggak mau mengakui kalau dia meneteskan air matanya. Tiba-tiba hujan turun di tempat mereka hingga mereka harus segera mencari tempat untuk berteduh. Mereka masuk ke dalam sebuah bar untuk memesan sesuatu demi menghangatkan tubuh. Sambil meminum minuman mereka, Lemo menanyakan kenapa Broly nggak pede menjadi seorang pahlawan. Broly mengatakan hari ini dia hampir membunuh Vegeta. Tiba-tiba banyak orang asing datang menggoda Cilai dan menyuruh Broly serta Lemo untuk pergi. Broly segera bangun untuk menghadapi mereka. Cilai dan Lemo meminta Broly untuk nggak usah mengkhawatirkan mereka. Yang ketika salah satu penjahat itu menyerang, Broly tetap memberikan pelajaran padanya. Broly menegaskan kalau mereka ingin berbuat kekerasan, maka dia akan menjadi lawannya. Mendengar itu sontak membuat ketua geng sangat ketakutan dan gak jadi berbuat seenaknya pada mereka. Sebaliknya, dia menantang Broly minum alkohol demi menentukan siapa yang lebih lama bertahan. Broly langsung menerima tantangan pria itu. Tapi liciknya, pria itu memasukkan sebuah racun pada minumannya hingga Broly yang polos langsung meminumnya sampai habis. Tiba-tiba tubuh Broly sontak menjadi lemas dan gak bisa melakukan apapun pada tubuhnya. Sedangkan si pria membawa temannya dan segera menyandra Cilai. Broly yang gak mau teman-temannya disakiti segera melepaskan Cilai dari tangan pria itu. Namun karena tubuhnya masih lemas, pria itu dengan mudah menghajar perut Broly. Tiba-tiba Broly menunjukkan tatapan yang sangat tajam pada pria itu. Nampak Broly akan berubah ke dalam bentuk Super Saiyan untuk membalas semua kecurangan mereka. Namun, Cilai segera menghentikan Broly karena nggak ingin Broly mengamuk seperti sebelumnya. Sedangkan Lemo kini akan berhadapan dengan ketua geng yang mengarahkan pisaunya. Namun, seseorang menembak tangan pria itu yang membuat pisaunya terjatuh. Rupanya itu adalah Jaco. Dengan sangat mudah, Jaco berhasil melumpuhkan semua penjahat itu cuma dalam beberapa gerakan seni bela diri. Dan alasan Jaco kesini karena jam tangan Bulma yang dipakai oleh Lemo gak sengaja tertekan hingga Jaco harus datang. Selain itu, Jaco mengenali Cilai sebagai wanita yang pernah mencuri pesawat ruang angkasa. Jadi dia akan segera menangkap Cilai. Tiba-tiba pistol Jaco dicuri oleh ketua geng yang sontak mengagetkan mereka. Pria itu segera menembak mereka untuk membunuh semuanya. Namun, Broly berhasil menghentikannya dan nampak dia sudah berubah ke dalam bentuk Super Saiyan. Melihat rambut emas di hadapannya, baik Jaco maupun penjahat yang pernah berurusan dengan Gohan sontak sangat begitu ketakutan. Akhirnya keadaan pun menjadi aman. Tapi karena tubuh Broly masih memiliki efek racun, Broly sontak terjatuh pingsan. Di belakang mereka, Pangeran Congak ternyata terus memantau keadaan mereka sekarang. Dan dia nampak terkejut melihat Super Saiyan Broly. Kemudian Jaco membawa Broly dan semuanya kembali ke rumah Bulma untuk menyembuhkannya. Dengan bantuan Bulma, keesokan harinya Broly bangun dengan tubuhnya yang telah sembuh. Setelah itu, Bulma memberikan kapsul pada Lemo yang di dalamnya ada banyak senjata yang sebelumnya Lemo minta buatkan. Ketika akan pulang kembali ke planet Pampa, Broly minta maaf pada Bulma karena sudah menghancurkan rumahnya. Selain itu, Broly berjanji nggak akan memikirkan balas dendam lagi pada Vegeta dan minta Bulma memberitahukannya.
Di situ Bulma nampak sangat senang dan mempersilahkan Broly untuk datang ke bumi kapan saja. Dan minta Broly mengatakan pada Pangeran Congak langsung soal Broly yang sudah berubah sekarang menjadi lebih baik. Setelah itu Broly dan yang lainnya berangkat kembali meninggalkan bumi. Sepertinya Broly nggak jadi untuk ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai. Lalu Bulma dan Trunks menonton televisi dan mengetahui kalau Broly telah menyelamatkan banyak orang dari perampokan. Bulma nggak sangka kalau Broly benar-benar telah berubah sekarang. Dibicarakan seperti itu sontak membuat Broly bersin. Wah, Broly emang gak kaleng-kaleng bukan? Di tempat lain, Goku dan Pangeran Congak kembali berlatih di planet Virus. Vegeta mengatakan kekesalannya pada Broly. Sekarang Broly bisa mengendalikan Super Saiyan dengan sempurna. Goku terkejut mendengar itu. Tapi dia sudah menduga kalau Broly lambat laun pasti bisa melakukannya juga. Namun, Pangeran Congak yang belum tahu kalau Broly sudah menjadi baik sekarang, sontak marah-marah dan menyangka kalau Frieza pasti akan menggunakan Broly lagi untuk melawan mereka. Broly akan tetap membalaskan dendamnya pada Vegeta. Goku memberitahu, jika Broly menyerang, maka mereka tinggal bergabung lagi menjadi Gogeta. Itu akan mudah bukan? Tapi, Vegeta sudah pernah mengatakannya kalau dia nggak mau bergabung sama Goku lagi. Vegeta nggak mau melakukan tarian alay yang bisa menurunkan harga dirinya sebagai Pangeran Saiyan. Whis memberitahu, pertarungan melawan Broly, mereka harus berubah menjadi Gogeta atau mereka akan kalah. Jadi Vegeta penasaran apa yang akan Goku lakukan kalau begitu. Goku ungkapkan kalau dia akan latihan keras sampai mereka nggak perlu bergabung untuk mengalahkan Broly. Goku juga berharap Broly terus berlatih sampai Frieza nggak bisa menggunakan Broly demi kepentingannya. Dan saat itulah Goku akan melawan Broly sebagai seorang kesatria. Di sisi lain, setelah kembali ke planet Pampa, mereka dikagetin dengan Bah yang sedang bertarung melawan para kutu raksasa. Para kutu itu bisa menembakkan sebuah laser, tapi untungnya mereka bisa menghindar. Kemudian dengan senjata yang dibuat Bulma, mereka membalas serangan pada kutu-kutu itu. Akhirnya dengan usaha yang keras, mereka bisa membasmi semua makhluk jahat dari planet ini. Setelah itu mereka pun menaiki kepala Bah dan menyuruh Broly untuk naik juga. Mereka langsung merayakan kemenangan ini. Meski demikian, perjuangan mereka nggak cukup sampai di sini karena mereka masih memiliki satu musuh yang mencari mereka, yaitu Frieza. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.